Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa, fantastis. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai tematiknya, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari pembelajaran 4 ya, halaman 111. Silahkan dibuka. Di sini kita akan membaca tentang sumber daya kelautan dan sumber daya pertanian. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah lautan yang sangat luas, Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam kelautan yang sangat besar pula. Dengan luas mencapai 5,8 juta kilometer persegi, diperkirakan Laut Indonesia dapat menghasilkan sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia. Di samping itu, potensi sumber daya kelautan dapat dikembangkan untuk budidaya ikan laut, budidaya moluska, dan budidaya rumput laut. Selain itu, wilayah Laut Indonesia juga memiliki potensi sumber energi, yaitu kandungan minyak bawah laut dan energi gelombang laut. Selain potensi sumber daya kelautan, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia berada di khatulistiwa yang menjadikan Indonesia beriklim tropis dan mempunyai tanah yang subur ya, sehingga cocok untuk bertanam. Sektor pertanian yang menjadi andalan perekonomian bangsa dapat menghasilkan berbagai produk pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau bahkan diekspor ke luar negeri. Beberapa produk perkebunan Indonesia seperti rempah-rempah, kopi, teh, coklat, kelapa sawit, karet terkenal hingga ke luar negeri. Besarnya potensi alam yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim dan agraris ternyata belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan masih perlu peningkatan baik dari segi teknologi maupun transportasi. Hal ini sangat penting mengingat sistem transportasi dan komunikasi yang memadai dibutuhkan untuk menjangkau wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Potensi sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik wilayah laut maupun daratan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Karunia tersebut harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karunia tersebut dapat kita manfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dengan bijak dan dengan bijaksana. Kita sudah seharusnya bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dilahirkan di negara Indonesia. Negara kita merupakan negara istimewa karena terdiri dari wilayah daratan dan lautan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia yang sedemikian luasnya memerlukan kesadaran setiap warga negaranya untuk memahami negaranya sendiri. Kita mengenal istilah dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara berfokus kepada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara dalam satu kesatuan sosial dan budaya adalah sebagai berikut ya. Silakan dibuka halaman 114. Yang ke-1, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Yang keduanya, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu ya. Di sini ada. Sekarang wawasan Nusantara dalam satu kesatuan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang ke-1, bahwa kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh tanah air. Yang keduanya, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut ya. Kehidupan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Ya, mungkin itulah pembelajaran 4 tematik kali ini. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti ya oleh kalian. Oke. Setelah belajar
Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.